Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Sawabiqul himami la takhriqu aswarul aqdar. Yang kita sama-sama hormati keluarga besar murabbi kita almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Semoga almarhum dan Ustadz Amr Az-Zikro oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diterima iman Islamnya, diterima amal-amal ibadahnya, diampuni segala dosa-dosanya, diluaskan, diterangkan di alam kuburnya, dan dirahmati di alam kuburnya. Besok di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan ke dalam jannahnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Keluarga yang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dipelihara, diberikan keamanan, diberikan ketenangan. Lebih jauh daripada itu, keluarganya diberikan kemampuan untuk meneruskan perjuangannya, wabil khusus yaitu meneruskan perjuangan di Majelis Adz-Dzikra. Para alim ulama, para asatid wal asatidah, para orang tua, wabil khusus ketua yayasan Adz-Dzikra dan seluruh jajaran pengurus yang lainnya, Bapak Haji Andang Hidayat selaku Presiden Kampung Sunnah, dan terlebih khusus lagi anak-anakku santriawan Pondok Pesantren Az-Zikra rahimakumullah. Dari lubuk hati kita yang paling dalam, mengawali kajian hikam kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan sesuatu yang sangat-sangat besar, yang sangat-sangat agung. Apakah sesuatu yang sangat-sangat besar, yang sangat-sangat agung itu adalah sesuatu yang bernama hidayatut taufik. Apa? Hidayatut taufik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sekalian. Sehingga dengan hidayatut taufik tersebut Allah telah memudahkan, meringankan kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kedua belah kaki, melanggangkan kedua belah tangan, menghadapkan jiwa serta raga kita dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, berada di rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah di hari yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hari yang penuh dengan berkah, yaitu hari Jumat. Kita melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinkan bahwa sholat kita adalah merupakan sholat
yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena salat yang mendapatkan jaminan di mana salat tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, salat yang didirikan dengan cara berjamaah. Oleh karenanya kita harus sungguh-sungguh memelihara salat berjamaah itu. Karena kalau kita salat sendirian, ini sangat diragukan untuk bisa diterimanya salat kita, karena harus dengan ilmunya dan harus dengan khusyuk wal khudu. Akan tetapi ketika salat didirikan secara berjamaah, pastikan bahwa salat tersebut adalah salat yang dijamin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur lagi kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala setelah salat, berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dudukan dalam satu majelis yang sangat besar, majelis yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada majelis mengalahkan majelis keagungannya, kebesarannya mengalahkan majelis ini. Majelis apakah itu? Yaitu majelis ilmu. Insya Allah kita akan duduk dalam majelis ilmu ini sampai dengan datangnya waktu isyraq, dan kita insya Allah akan melaksanakan sholat isyraq yang pahalanya sangat-sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah kita dapat melaksanakan haji dan umroh tamah sampai 3 kali diulang oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sempurna dan sempurna. Hari ini kita akan memasuki makalah yang ketiga atau bab yang ketiga. Semestinya para santri dan jamaah sudah memegang kitab hikam, akan tetapi sampai hari ini rupanya masih belum ditakdirkan untuk memegang kitab hikam. Tapi insya Allah nanti Abah akan bantu. Insya Allah doakan, karena memang toko-toko ini untuk menjual kitab seperti hikam ini tidak memiliki stok yang banyak. Ada 5, 10 sampai 50. Untuk sampai sejumlah santri berapa semuanya? Ada 80, belum lagi jamaah. Insya Allah nanti Jumat yang akan datang, doakan Abah nanti karena punya langganan, insya Allah akan membeli kurang lebih 200 kitab untuk para santri dan untuk para jamaah. Nanti jamaah pun nanti pegang kitab semuanya, agar kita posisinya bukan sebagai mustami. Karena dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbunyi, kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khomisan patahlah. Yang artinya, jadilah kamu seorang alim. Siapakah seorang alim itu? Yang mengajarkan itu. Au muta'aliman, atau kamu jadi orang yang belajar ilmu. Yang belajar ilmu itu yang lebih mudah maknanya santri. Santri itu yang belajar ilmu. Nah, kalau belajar ilmu itu harus pakai kitab. Begitu. Maka santri-santri ketika dalam posisi muta'alim, maka harus pakai kitab. Insya Allah Jumat yang akan datang, doakan ya, semuanya sudah pegang kitab. Au mustami'an, atau menjadi pendengar. Pendengar itu tidak membawa pulpen, tidak membawa kitab. Nah sekarang kan lucu, santri tapi ngajinya tidak pakai kitab. Padahal santri itu bukan mustami, tapi muta'alim. Muta'alim itu harus
bawa pulpen, bawa kitab. Karena kata Imam Syafi'i rahmatullah alaih, ilmu itu sangat susah untuk ditangkap. Mengalahkan susahnya menangkap si kancil. Tahu si kancil? Rusa. Jago kalau ada orang bisa menangkap rusa. Walaupun barangkali seluruh santri ini disuruh untuk menangkap rusa. Jumlah santri 80, rusaknya 1. Pasti ada kesulitan. Karena salah satu binatang yang pandai berlari itu adalah rusa. Maka Imam Syafi'i menggambarkan susahnya menangkap ilmu itu seperti susahnya menangkap seekor si kancil, seekor rusa. Belum tentu yang 80 anak santri dapat menangkap 1 ekor rusa. Nah kemudian kalau kita sudah berhasil menangkap rusa, maka rusa itu harus diikat untuk tidak lepas lagi. Maka demikian Imam Syafi'i rahmatullah alaih menggambarkan kepada kita, apabila ilmu yang susah kita cari kemudian sudah ditangkap, sudah didapat, harus diikat. Seperti mengikatnya kita kepada rusa, kepada si kancil yang sudah dengan susah payah kita dapatkan. Bagaimana mengikat ilmu? Seperti mengikat rusa yang susah kita cari, kita dapatkan, yaitu dengan menulis. Apa? Dengan menulis. Jadi kalau seseorang santri setelah susah-susah mendapatkan ilmu, kemudian ilmunya tidak ditulis sebagai sebuah ikatan terhadap ilmu tersebut, sama dengan telah menangkap rusa dalam susah payah, habis ditangkap dilepas lagi, lari lagi tidak. Apalagi kita sangat menyadari bahwa kita ini sebagai manusia memiliki keterbatasan. Dan keterbatasan manusia itu disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-insanu mahalul khoto'i wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Kalau manusia tempatnya salah, tempatnya lupa, Abah ingin gambarkan manusia ini seperti keranjang. Keranjang apa? Keranjang salah dan keranjang lupa. Oleh karena manusia itu memiliki 2 sifat yang sangat-sangat mendasar, salah dan lupa, maka ketika kita salah harus memperbaiki kesalahan kita. Ketika kita lupa, untuk bagaimana menjaga agar kita tidak menjadi lupa. Salah satu untuk menjaga sifat lupa kita, khususnya bagi ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan dari guru kita, maka ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan supaya ditulis. Insya Allah Jumat yang akan datang semua santri dan jamaah akan memegang kitab dan membawa pulpen. Dan pahalanya dengan membawa pulpen dan dengan kitab itu luar biasa. Karena kalau dengan tidak membawa pulpen dan tidak menulis 1 huruf pun saja, pahalanya seolah-olah memerdekakan 1000 lebih orang abid. Bagaimana kalau dengan membawa pulpen dan dengan membawa kitab? Itu akan lebih pahalanya daripada memerdekakan 1000 lebih orang abid. Itu mudah-mudahan dimudahkan ya
nanti Jumat yang akan datang semuanya sudah pegang kitab, termasuk para media ini nanti tidak fokus kepada media saja, biar difokuskan liputannya ke Abah, tapi fokus kita nanti sudah punya kitab, baca kitab dari apa yang dibaca oleh Abah nanti, insya Allah. Pada pagi hari ini adalah merupakan makalah yang ketiga atau bab yang ketiga dari kitab Al-Hikam. Sawabikul himami la takhriku aswarul aqdar. Abah sering ulang-ulang, ngaji itu apabila kumpul dalam diri kita berapa perkara? Berapa? 3 perkara. Benar membacanya, benar memaknainya, dan benar memahaminya. Ini patokan. Ini dari ayah Abah. Ketika Abah mau belajar, ini selalu diingatkan. Benar membacanya, benar memaknainya, benar memahaminya. Dan salah satu kitab yang susah, begitu mungkin membacanya bisa mudah, tapi memaknainya susah, itu adalah kitab Hikam. Yang mudah saja memaknainya, memahaminya susah. Apakah lagi kalau memaknainya susah, maka memahaminya lebih susah lagi. Untuk itu kita harus sungguh-sungguh, jangan ada yang ngantuk walaupun seorang saja. Begitu, jangan pikiran ke sana kemari, jangan goyang ke sana kemari. Kata ayah Abah, seorang santri ketika mencari ilmu itu seperti satu wadah yang bernama ember. Kemudian sedangkan kiai, sedangkan guru seperti keran yang sedang mengalirkan air. Oleh karenanya ember itu harus istiqomah di bawah keran. Jangan pernah jalan-jalan. Kalau pikiran kita jalan ke kamar, jalan ke makan, jalan ke rumah, jalan kemana-mana, maka sama dengan ember yang berada di bawah keran, jalan ke sana kemari, penuh nggak dengan ilmu. Nah, oleh karenanya harus betul-betul istiqomah berada di bawah keran, agar setiap ilmu yang dicurahkan oleh ulama maka masuk ke dalam hati kita. Insya Allah. Kalau ada yang ngantuk, nanti tolong dikejutkan begitu, atau dipijit punggungnya begitu supaya tidak ngantuk begitu. Ilmu itu, jadi ngomong ilmu lagi nih, Abah kalau sudah berbicara dengan anak-anak santri, Abah biasa menggugah semangat para santri. Jadi ilmu itu barang abstrak. Barang apa? Tidak bisa dilihat. Begitu. Kalau kita mencari kerbau, kerbau itu bisa dilihat nggak? Kerbau bisa dilihat nggak? Bisa. Segede apa? Segede kerbau. Kemudian kita nyari kerbau, tapi kita pada saat mencari kerbau ngantuk. Lagi apa? Lagi cari kerbau. Ketemu nggak kira-kira? Itu yang nampak segede kerbau. Bagaimana kalau mencari ilmu yang tidak nampak? Tapi benar adanya ilmu itu. Kemudian ngantuk. Kalau cari kerbau yang nampak segede kerbau dengan ngantuk tidak ketemu, bagaimana dengan ilmu? Walaupun ada akan tapi tidak nampak. Siap tidak ngantuk semuanya? Siap tidak ngantuk? Abah kalau lagi ngajar anak santri Abah di Sadeng, kalau sudah kelihatan ngantuk, Abah sengaja berdiri, ngajak olahraga dulu sama seluruh santri. Tapi kan kalau Abah ngajak olahraga, malu sama yang di sebelah sana yang lihat pakai medsos. Itu lagi ngapain Abah katanya, begitu. Tapi karena di Abah ngajinya nggak pakai medsos, begitu. Jadi Abah berdiri dulu, ada gerakan-gerakan khusus dari bawah sampai atas untuk menghilangkan ngantuk.
Kalau besok ternyata masih ada yang ngantuk, terpaksa walaupun ditonton sama medsos, Abah akan lakukan gerakan-gerakan itu agar tidak ada satu santri pun yang ngaji kemudian ngantuk. Siap tidak ngantuk? Siap tidak ngantuk semuanya? Insya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi ulama-ulama besar seperti sohibu hadal majlis Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, menular kebesarannya, popularitasnya kepada kita, kepandaian beretorikanya di dalam berdakwah. Insya Allah. Sawabikul himam, melarikan cita-cita. Itu namanya sawabikul, dari sabako. Kita sering mengenal musabakoh. Musabakoh itu perlombaan. Jadi memperlombakan himam, cita-cita, melarikan cita-cita, mengejar cita-cita, itu namanya sawabikul himam. La tahriku aswarul aqdar, tidak akan dapat mendobrak. La tahriku, tidak akan dapat mendobrak. Boleh tidak akan dapat menyusul, tidak akan dapat melampaui aswarul aqdar, rahasia takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolong dipahami maknanya. Sawabikul himam la tahriku aswarul aqdar, melarikan cita-cita, mengejar cita-cita, melepas cita-cita dengan lari yang sangat kencang. La tahriku aswarul aqdar, tidak akan mampu mendobrak, tidak akan mampu mengejar, tidak akan mampu melewat. Ini kita sedang mengetahui makna daripada apa yang kita baca. Aswarul aqdar, aswar itu daripada sirru, rahasia takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna, ini lafaz dan maknanya. Mudah-mudahan kita semua sudah pahami. Takdir itu adalah bagian sesuatu yang wajib kita yakini. Karena takdir adalah merupakan rukun iman daripada 6 rukun iman yang wajib kita yakini, yang wajib kita iman, yang wajib kita makrifati. Kalau kita tidak meyakini, mengimani, memakrifati kepada 6 rukun yang disebut dengan rukun iman, maka kita tidak akan pernah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi surga Allah Subhanahu wa ta'ala ditebus dengan tiket iman. Di mana rukun iman itu jumlahnya ada. Salah satu rukun iman daripada yang 6 adalah iman kepada takdir. Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kepada para malaikat. Iman kepada kitab-kitab Allah yang jumlahnya ada 100 kitab itu. Iman kepada para rasul, para nabi yang jumlahnya ada 124.000 nabi dan rasul, yang dipilih kemudian menjadi 313, dipilih lagi menjadi 25, dipilih lagi menjadi 5 yang disebut dengan ulul azmi, dan yang terakhir dipilih lagi dari ulul azmi ada 1 pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, rajanya, penghulunya daripada nabi-nabi dan utusan-utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke 5 yaitu percaya kepada hari kiamat, hari akhir,
Dan yang keenam, percaya kepada takdir. Wabil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Jadi walaupun kita iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada nabi, kepada rasul, kepada hari kiamat, kurang satu, tidak iman kepada takdir, maka haram kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena belajar dan meyakini, mengimani, memakrifati terhadap takdir adalah merupakan kewajiban bagi orang yang bagi umat manusia yang ingin memiliki kesempurnaan iman. Dan pelajaran ini yang kita pelajari di dalam kitab Hikam, yaitu untuk meyakini terhadap adanya takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah merupakan pelajaran yang pertama dan utama harus kita pelajari sebelum mempelajari kitab-kitab yang lain. Jadi kalau ada kitab-kitab yang harus kita pelajari dari kitab-kitab di pondok pesantren, maka yang pertama dan utama yang wajib dipelajari oleh santri adalah kitab tentang iman, tentang yakin, tentang makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Ibnu Ruslan menyampaikan dalam kitabnya, awalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Yang pertama diwajibkan kepada umat manusia, yaitu untuk makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sungguh-sungguh makrifat sebelum pelajaran-pelajaran yang lain. Oleh karenanya, insya Allah pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang yakin, tentang iman, tentang makrifat, khususnya iman, yakin, dan makrifat kita kepada takdir. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Bagaimana sesungguhnya sejarah takdir itu, sehingga kita harus mempelajari dan harus mengimani, makrifati takdir itu. Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum menciptakan segala sesuatu dari apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka terlebih dahulu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan apa yang disebut dengan al-qalam. Apa? Al-qalam. Dan ini nyata dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ayat yang pertama Nun, ayat yang kedua berikutnya wal wa ma yasturun. Ini jelas bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan apa yang disebut namanya al-qalam. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan apa yang disebut dengan al-qalam, itu qalam usai diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rob, setelah aku diciptakan oleh engkau, apa tugasku? Kata al-qalam. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, wahai qalam, engkau menuliskan segala sesuatu yang aku takdirkan. Maka segala sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sudah terlebih dahulu dituliskan oleh yang namanya makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan lain-lainnya yang bernama al. Maka qalam itu
itu menuliskan segala takdir yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di mana kolam itu menuliskan setiap takdir yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan apa yang disebut dengan Lauhul Mahfuz. Apa? Apa? Lauhul Mahfuz. Apa Lauhul Mahfuz itu? Lauh itu tempat menulis sejauh mata memandang. Yang Abah pernah baca di dalam keterangan yang lain, itu putih melebihi putihnya apa namanya yang terbuat dari kerang itu apa? Mutiara. Lebih putih daripada mutiara. Maka Al-Qalam menuliskan takdir-takdir itu di Lauhul Mahfuz. Sehingga dalam keterangan di dalam lingkup pembahasan ilmu akidah, di mana ada 8 makhluk yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala usai diciptakan, kemudian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah dihancurkan, walaupun sehebat sedahsyat hari kiamat yang dapat menghancurkan segala macam segala macam kekuatan. 7 lapis langit dengan kiamat akan hancur. 7 lapis bumi dengan kiamat akan hancur. Apa yang ada antara 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, semuanya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ada 8 makhluk yang setelah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, 8 makhluk itu tidak akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang 8 makhluk itu? Karena ini supaya menjadi pembelajaran, menjadi ilmu di dalam pada semua santri. Karena ini bagian yang harus kita tahu. Begitu. Yang pertama adalah Al-Qalam, yang 8 itu. Kalau bawa pulpen kan enak, langsung ditulis. Yang kedua, yang tidak akan dihancurkan Subhanahu wa ta'ala itu adalah Lauhul Mahfuz. Yang ketiga adalah Al-Arsh. Itu tidak akan dihancurkan walaupun hari kiamat. Kemudian yang keempat adalah Al-Kursi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Dan luas kursinya Allah, seluas 7 lapis langit, seluas 7 lapis bumi. Luas nggak tuh kursi? Itu kursi tidak akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada yang mengatakan bahwa Allah duduk di atas kursi itu. Jangan pernah membayangkan kalau kursi yang dimaksud oleh Allah kursi itu sama dengan kursi rumah kita. Jangankan kursi rumah kita sama dengan kursinya Allah. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Kursi rumah kita dengan rumah tetangga aja nggak sama. Bagaimana kursi kita dengan kursinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian katanya Allah sudah duduk di sana, di kursinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah juga menyamakan bahwa Allah duduknya di kursi sana seperti duduknya kita di kursi kita. Duduknya kita di kursi kita dengan duduknya tetangga di kursi tetangga aja berbeda, bagaimana kita akan menyamakan duduknya Allah di kursi sana? Pasti ini adalah mukhalafalil hawadis. Allah sedang menunjukkan keagungannya sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala dapat menciptakan kursi yang kursi dibanggakan oleh manusia. Kursi-kursi di rumah tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kursinya Allah Subhanahu wa ta'ala yang seluas 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kursi dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kursi-kursi yang hanya diduduki cuma 5 tahun. Ada kan orang berbangga-bangga dengan kursi
yang hanya 5 tahun. Bahkan ada yang sebelum 5 tahun sudah lengser. Apa yang dibanggakan? Ini Allah sedang menunjukkan kepada kita, aku ini punya kursi, yang kursi itu, yang kursi aku ini tidak dimiliki oleh kursi-kursi kalian. Allah sedang menunjukkan keagungan. Yang kelima adalah al-jannah, surga. Sejak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surga tidak akan dihancur. Yang keenam adalah an-nar, neraka tidak akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak diciptakan api neraka, Allah tidak akan menghancurkan api neraka. Khalidina, kekal selama-lamanya. Kemudian yang ke-6 adalah ruh. Yang ke-7 adalah ruh. Ruh sejak Allah Subhanahu wa taala ciptakan, kemudian ruh itu tidak akan pernah dihancurkan walaupun hari kiamat. Karena proses kita itu ada 5 yang disebut dengan 5 tahapan. Pertama, umat manusia prosesnya berada di alam ruh. Setelah itu nanti berada di alam rahim. Setelah itu berada di alam dunia. Setelah itu berada di alam kubur atau di alam barzah. Dan yang kelima berada di alam akhirat. Ini proses kita, tahapan kita, yang wajib kita yakini dan wajib kita ketahui bahwa kita berproses. Pertama di alam ruh. Jadi sebelum kita lahir ke alam dunia, maka Allah ciptakan dulu kita berada di alam ruh. Sejak Nabi Adam alaihissalam sampai dengan manusia yang akan lahir nanti, manusia terakhir, itu semuanya telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ruhnya yang Allah Subhanahu wa taala simpan di alam ruh. Dan Allah sempat berfirman kepada ruh, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kamu sekalian? Qalu, semua ruh menjawab, bala syahid, iya, kami bersaksi engkau sebagai Rabb kami. Jadi kita nih pernah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di alam ruh. Dalam perjumpaan tentu yang pengertiannya yang sangat luas, tidak seperti berjumpa kita dengan kita. Dan yang terakhir, yang ke-8, apa yang disebut dengan tulang ekor. Apa? Tulang ekor. Bisa dikatakan tulang tunggit. Orang Sunda bilang tungir. Besok di hari kiamat kepala kita hancur, kulit daging kita hancur, tulang belulang kita hancur, tulang kepala, tangan, rusuk dan lain sebagainya hancur. Akan tetapi ada salah satu tulang yang oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah dihancurkan. Di tengah-tengah kehancuran yang lain, tapi ada satu tulang yang tidak akan pernah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya tulang ekor, tulang tunggit. Boleh pegang ini masing-masing di belakang. Kita punya tulang ekor yang tidak akan pernah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah cikal bakal yang oleh Allah Subhanahu wa taala nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam akhirat melalui sebuah proses di mana Allah menurunkan dulu hujan kental. Kamani ar-rajul, seperti air mani seorang laki-laki. Kemudian air hujan itu masuk ke dalam pori-pori lapangan perak. Kemudian mencari di mana sisa tulang dari tulang-tulang yang sudah dihancurkan oleh Allah, entah dibuang kemana semuanya, tapi satu tulang ini ada. Kemudian ketika berjumpa dengan hujan air hujan kental, maka bangkitlah seluruh tulang itu. Maka kebangkitan yang disebut dengan hari ba'ats diawali dengan
turunnya hujan kental mencari tulang tunggit setiap umat manusia, dan kita akan bangkit. Inilah 8 makhluk yang oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan, akan tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala dikekalkan. Oleh karenanya kita sering mendengar ada awal, tidak ada akhir. Di dalamnya termasuk umat manusia. Dan salah satunya lagi adalah Al-Qalam. Al-Qalam itu adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertugas mencatat setiap takdir daripada takdir-takdir seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka semua ini sudah tercatat oleh qalam dalam takdir Allah Subhanahu wa taala dulu, sekarang, sampai yang akan datang. Termasuk kita duduk semacam ini di majelis ini, di mana abah di depan bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku sekalian di depan abah, ini sudah ditulis oleh Al-Qalam. Karena Al-Qalam itu menuliskan setiap takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi baru sekarang kita paham bagaimana mungkin kita akan dapat mengejar takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena takdir Allah Subhanahu wa taala sudah mendahului. Takdir Allah Subhanahu wa taala telah mendahului. Tidak akan ada kecepatan secepat apapun mengalahkan cepatnya takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah Subhanahu wa taala telah mendahului segalanya. 50.000 tahun lagi kita akan duduk semacam ini, Allah telah catat bahwa kita di pagi Jumat ini akan duduk semacam ini. Ini yang namanya takdir. Bagaimana mungkin kita akan dapat mengejar, melampaui takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Sawabikul himam la tahriku aswarul aqdar. Mengejar cita-cita, melarikan rencana, tidak akan mampu dapat mengejar takdir Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Ini secara umum dulu. Abah berikan pemahaman semacam itu. Yang kedua, di sini ada yang disebut dengan al-himam. Apa? Al-himam. Diambil dari kata himmah. Himmah itu cita-cita. Tapi kata-kata himam, kata-kata himmah di dalam lingkup pembahasan ilmu tasawuf berbeda. Begitu. Secara bahasa himam itu cita-cita. Tapi secara istilah di dalam lingkup pelajaran ilmu tasawuf, bahwa himam itu bukan cita-cita. Akan tetapi himam itu adalah seseorang yang mengejar sesuatu untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, yang dia sudah dalam posisi makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia sudah memiliki ma'unah bagi orang-orang soleh, sudah memiliki karomah bagi para aulia Allah, sudah memiliki mukjizat bagi para nabi dan para rasul. Jadi himmah ini adalah yang dikejar oleh seseorang sehingga seorang itu sudah sukses mendapatkan apa yang disebut dengan ma'unah, kelebihan, apa yang disebut dengan karomah,
Apa yang disebut dengan mukjizat. Bapak Ibu sekalian, hadirin kaum muslimin wal muslimat, bahwa maunah yang dicapai oleh seseorang, karomah yang sudah dicapai seseorang, mukjizat yang sudah dicapai seseorang, ini tidak akan mampu mengejar takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang itu mendapatkan maunah, orang itu mendapatkan karomah, dan orang itu mendapatkan mukjizat sudah ditakdirkan oleh Allah. Bagaimana mungkin bahwa orang dapat mengejar takdir Allah Subhanahu wa ta'ala? Paham? Jadi kalau kita sudah menjadi orang soleh, kemudian kita sudah mendapatkan maunah, duit banyak, harta banyak, dari kesolehan kita. Annal ardo yarisuha ibadiyas solihun. Sesungguhnya bumi ini diwariskan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang soleh. Istri juga bukan satu, 2, 3, 4, cantik-cantik lah. Jangan merasa hebat. Ini semua adalah sudah ditakdirkan oleh Allah. Bukan hasil kamu, tapi hasil Allah. Jangan merasa hebat, jangan merasa sok. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala seorang menjadi soleh sehingga mendapatkan maunah, seorang menjadi wali Allah sehingga mendapatkan karomah, bahkan seorang menjadi nabi, menjadi rasul, mendapatkan mukjizat. Ini semuanya atas pertolongan Allah. Oleh karenanya ngaji ini penting, ngaji takdir penting, agar kita tidak sombong dengan apa yang pernah kita lakukan. Kita ini apa? Kita ini siapa? Semuanya adalah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud sawabiqul himam la tahriku aswarul aqdar. Tidak akan dapat mengejar takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita teruskan. Ada aswarul aqdar. Aswarul itu adalah rahasia-rahasia takdir. Ini indah sesungguhnya itu Syekh Ibnu Athaillah. Karena di dalam kata-kata kita mempercayai kepada takdir, ada wabil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Yang baik dan yang buruk itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah Syekh Ibnu Athaillah mengatakan bahwa takdir itu adalah rahasia. Kenapa takdir disebut rahasia? Karena agar kita tidak menuduh Allah Subhanahu wa ta'ala berbuat buruk kepada kita. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang sesuatu yang kita anggap sebagai sebuah kebaikan akan tetapi jelek di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang ini menurut kita sesuatu keburukan, akan tetapi baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan kesusahan, mendatangkan kesulitan kepada kita, kemudian kita menuduh Allah Subhanahu wa ta'ala berbuat buruk kepada kita. Karena keburukan, kesusahan yang menurut kita buruk dan susah
ini adalah takdir, dan takdir itu adalah merupakan rahasia. Seseorang jelek rupa, hitam, hidungnya pesek, tapi dapat istri putih, cantik, molek. Ini kata si wanita ini musibah ini. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menyimpan sebuah rahasia dalam takdir pernikahan seorang yang hitam kelam dengan seorang yang putih, bersih dan cantik. Apa maksud Allah? Supaya anaknya tidak menderita. Kalau yang hitam kelam nikah dengan yang hitam kelam lagi, anaknya nanti kayak batu. Sebab ini salah satu bahwa sawabikul himam la tahriku aswarul akdar. Takdir itu adalah merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mendapatkan kesusahan, kalau kita mendapatkan kesulitan, dan itu kita yakini merupakan takdir daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada yang mengenai diri kita, memang 50.000 tahun lagi sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita, baik buruk, baik yang baik maupun yang buruk. Maka kita harus belajar seperti ibu kita ketika kita masih kecil, memberikan obat tradisional kepada kita. Di kampung-kampung masih sampai hari ini mungkin. Ketika kita kecil, kita sakit, kemudian ibu bapak langsung parut kuning, parut jahe, parut lengkuas diparut, terus dimasukin ke kain. Setelah dimasukin ke kain, dipanggil tuh anak kita ini dipegang tangan, dipegang kaki, bapak pegang tangan, ibu pegang kaki, kakaknya disuruh pegang mulutnya supaya terbuka, kemudian itu ramuan dijejelin ke mulutnya. Pasti kata si anak, bapak jahat, ibu jahat, kakak jahat. Padahal jahat atau tidak? Ibu enggak jahat, bapak enggak jahat, kakak enggak jahat. Maksud dan tujuan kamu diberikan obat secara seperti itu dengan maksud dan tujuan yang baik, agar kamu menjadi orang yang sehat. Oleh karenanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan susah kepada kita, memberikan penderitaan kepada kita, maka kita sudah dapat contoh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak baik daripada kesusahan dan penderitaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Di balik kesusahan dan penderitaan itu ada rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik kepada kita. Allah tidak akan pernah memberikan sesuatu yang buruk kepada kita, walaupun yang dirasakan baik, waktu yang diperasakan buruk kepada kita. Ini yang disebut aswarul akdar. Ini masih banyak bahasan, tapi kita dibatasi oleh waktu isyraq sudah tiba. Kita cukupkan sampai di sini dulu, tapi insya Allah ini walaupun belum tuntas, tapi materi pokok sudah Abah tersampaikan. Kira-kira paham dengan takdir dan aswarul akdar dan rahasia takdir. Hadanallah wa iyyakum ajmain wa adkhalana fi zumratil muwahhidin fi jannatin naim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kalau ada susah, ada menderita, harus tersenyum. Seperti tersenyumnya anak yang dikasih obat, dia karena sebentar akan sembuh. Insya Allah. Lai taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.